Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rayanda Kristalova, NIM B.111.21.0293. Mata kuliah Pancasila, Prodi S1 Manajemen. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Yang terhormat Ibu Yuditya Dia Sukmadewi SHMH selaku dosen saya, semoga selalu diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan memenuhi ujian akhir semester Pancasila. Masuk pembahasan 1A, pemahaman secara teori untuk tiap materi yang telah diajarkan oleh dosen. Pancasila sebagai sistem filsafat. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia atau cinta kebijaksanaan. Dasar ontologis berarti Pancasila sebagai identitas yang hakikatnya berasal dari manusia itu sendiri, sedangkan filosofi berasal dari nilai masyarakat itu sendiri, dan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Yang saya tangkap adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, karena itu di dalam etika Pancasila terkadang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan next, Pancasila sebagai dasar nilai etik. Pemahaman menurut saya, Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus 1B, tugas yang diberikan saat materi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu isi dari tugas tersebut yaitu saya menjabarkan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai 5 dengan disertai berita dan memberikan analisis berita tersebut. Contoh isi dari tugasnya: sila ke-1 dengan berita melarang mahasiswa menggunakan cadar. Analisis saya, tidak semua universitas melarang menggunakan cadar karena itu kepentingan manusia yang tidak kita ketahui, dan juga tidak ada tindak negatif dari etika siswa menggunakan cadar. Sila kedua dengan berita pemberontakan PKI. Analisis saya, PKI merupakan ideologi komunis yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila ketiga dengan berita kerusuhan 22 Mei. Analisis saya, terjadi berita hoax dalam pemilu tahun 2019 yang diwarnai dengan perbedaan pendapat dan strategi politik. Sila keempat dengan berita terorisme. Analisis saya, yaitu terorisme merupakan suatu tindakan yang mencerminkan suatu kegiatan yang dipicu oleh oknum. Sila kelima, berita ketimpangan dalam pendidikan. Analisis saya, yaitu pandemi ini masih banyak orang yang mengalami kendala sehingga pemerintah harus membantu. Next, pembahasan tugas yang diberikan saat materi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu isi dari tugas tersebut membahas mengenai sila ke-1 sampai 5 mengenai berita pelaksanaan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Sila ke-1, pelaksanaan. Beritanya yaitu mengenai gereja dan masjid yang berhadapan. Analisis saya, yaitu bisa saling menghormati. Pelanggaran berita yaitu mengenai bentrokan di Medan. Analisis saya, yaitu dalam UUD harus memeluk kebebasan beragama. Sila kedua, beritanya yaitu wajib belajar 12 tahun. Analisis saya, yaitu karena di Indonesia masih banyak anak yang di bawah umur sudah bekerja sehingga dari pemerintah mewajibkan 12 tahun untuk belajar. Pelanggaran
beritanya yaitu mempekerjakan anak di bawah umur. Sila ketiga beritanya yaitu TNI harus menjaga persatuan dan kesatuan. Analisis saya itu TNI berprofesi sebagai menjaga keamanan dalam atau luar. Alasan karena sekarang di Indonesia banyak ancaman terorisme, pelanggaran yaitu tawuran antar pelajar. Analisis saya itu Indonesia masih banyak tawuran pelajar yang disebabkan karena kedudukan atau masih memandang rendah kedudukan sehingga pihak lain tidak terima. Sila keempat pelaksanaannya bertanya yaitu pemilu. Analisis saya di Indonesia diadakan pemilu untuk menentukan siapa yang menjabat dan siapa yang berkuasa sehingga dilakukan secara adil melalui pemilu. Alasan karena agar tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Pelanggaran beritanya itu hukum yang tidak adil. Analisis saya pemerintah hanya memperdulikan uang. Sila kelima pelaksanaan beritanya itu gotong royong saat pandemik. Analisis saya itu pemerintah membatasi serta memberikan dukungan bagi masyarakat Indonesia. Dan analisis saya itu setidaknya manusia mempunyai rasa kemanusiawian dan adil serta bertindak dalam berpikir. Alasannya karena jika dia positif maka semua orang akan terkena, tetapi pihak pemerintah membiarkan begitu saja sehingga hukumnya tidak sah, tapi jika ditindaklanjuti maka sah. Next, masuk yang 1C, tugas akhir. Jelaskan secara inti terkait paper, judul, latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesatnya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dianggap sebagai transisi dan turut mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, di antaranya juga menambah kesejahteraan, kemajuan dan pengetahuan di dalam masyarakat. Perkembangan iptek yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga hukum. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, maka semakin membawa pengaruh bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman akan pemanfaatan teknologi informasi membuat sebagian masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadinya, misalnya dengan kemampuan yang mereka miliki digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Terus menurut saya lagi, sarana kejahatan cyber tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi juga dapat dilakukan melalui handphone. Kejahatan melalui handphone, misalnya pelaku dapat mengirim SMS kepada korban yang berisi minta pulsa, ditambah lagi dengan adanya SMS dengan notif baru. Terus itu saja sih menurut saya dari menjelaskan secara inti terkait paper, judul, latar belakang, rumusan masalah, dan maaf tadi lupa mencantumkan judulnya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana. Dan lanjut lagi, terus masuk yang
peran dan kontribusi saya membuat rumusan masalah dan pembahasan dari internet dan sumber-sumber lain. Terus yang terakhir, or last, kendala yang dialami dan cara mengatasinya. Mungkin banyak, tidak dari saya sendiri, dari teman-teman juga satu kelas terutama, pasti dapat kenalan atau teman baru itu bukan dari wilayah atau lingkup kota Semarang khususnya. Itu termasuk kendala. Banyak dari teman-teman yang di luar kota ataupun luar Jawa, sehingga itu yang sedikit menghambat. Tapi itu juga bukan berarti alasan buat kita untuk membuat tugas kelompok itu. Terus karena kebanyakan itu jaringan dan tidak ada kuota atau kuota habis ya. Terus mungkin minimnya mencari sumber-sumber yang kurang relevan, terutama di Google, karena kalau tidak bisa mengetahui sumber-sumber itu dengan jelas atau valid, banyak yang di Google itu seperti tidak terarah ke tugas tersebut ya. Cara kita mengatasi, kita benar-benar menentukan hari di mana hari itu free untuk diprioritaskan tugas tersebut. Jadi bukan jadi alasan karena kota kita habis atau kita rumahnya di luar kota atau cari sumber-sumber lain di Google itu tidak ada. Jadi itu bukan berarti sebagai alasan untuk kita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang pas atau menyakiti. Semoga apa yang saya jelaskan tadi secara lisan bisa didengarkan dan diterima baik oleh Ibu Yuditya Diah Sukmadewi SMH, dan maaf Ibu apabila kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.